A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji lillah milik Allah. Makanya kita limpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak karunia kepada kita. Utamanya adalah karunia huduru majlisil ilmi, huduru majlisil dzikri, menghadiri majlis ilmu, menghadiri majlis zikir, majlis belajar untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, majlis untuk belajar memahami ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia yang besar, karunia yang besar. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk menjadi hamba-hamba yang terus-menerus belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Ini janji Allah, dan janji Allah itu pasti akan ditepati. La in syakartum, jika kalian semuanya bersyukur, berterima kasih kepada Allah, ingat Allah. Syakartum, bersyukur kepada Allah. Bersyukur itu apa sih? Matur suwun ya.
matur suwun kepada Allah, bersyukur kepada Allah. La azidannakum, akan aku tambah. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi dibimbing oleh Allah untuk terus belajar bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah, kita diberi minnahnya, atau minannya atau fadlnya, yaitu karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak diberi oleh Allah ya tidak bisa. Makanya kita yakini kalau diberi nikmat ngaji seperti ini, kita yakini ini minnah dari Allah. Kewajibannya adalah syukur, yakin ini minnah dari Allah. Sholawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang hamba Allah yang sangat dicintai oleh Allah. Sampai-sampai kalau kita sholat itu tidak sah kalau tidak bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai kalau syahadat hanya syahadat tauhid saja, tidak syahadat Rasul, hanya asyhadu alla ilaha illallah, tapi tidak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka tidak sah. Sampai-sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya cinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ada yang tanya, Ustaz, bagaimana kalau sholawat ditambahi dengan Sayyidina dan lain sebagainya? Apa boleh? Loh, bagus itu. Orang itu semakin cinta akan semakin menyanjung yang dicintai. Ya, kamu semakin cinta maka akan semakin menyanjung kepada yang dicintai. Cintanya semakin tinggi, sanjungannya semakin tinggi. Ya, kamu kan pernah muda ya. Ketika misalnya ambil contoh gampangane, ketika mencintai seseorang misalnya, meskipun jelek, mesti kan kamu sanjung awak dan lain sebagainya misalnya ya, atau kawan dan lain sebagainya. Semakin tinggi, semakin sanjungannya tinggi. Makanya orang-orang yang cinta Rasul itu sampai-sampai anta syamsun, anta badrun ya Rasul, panjenengan itu syamsun ya Rasul, matahari. Sampai-sampai seperti itu, saking cintanya kepada Rasulullah. Makanya bagus, Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina ya wa qudwatina wa abid. Bagus itu ya. Semakin cinta Rasul maka akan semakin menyanjung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin cinta Allah akan semakin menyanjung Allah setinggi-tingginya. Semakin tidak cinta ya semakin meremehkan ya. Semakin tidak cinta semakin meremehkan ya. Semakin tidak cinta ya lawannya tidak cinta apa? Benci ya semakin meremehkan, bahkan menghina. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi dicintakan Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tadi ngomong-ngomongannya juga seperti itu. Biasanya kalau mencintai itu pasti ada ujian. Ya, cinta uang pasti diuji dengan uang. Cinta tahta pasti akan diuji dengan tahta. Cinta Rasul juga pasti diuji. Ya, kalau Hadratus Syekh guru kita itu ujiannya cinta Rasulullah itu melarat. Kalau cinta ulama itu fitnah, itu ujiannya. Kalau cinta Allah itu bala. Nah, ini jadi semuanya ada ujian. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita ngaji mulai bab pertama ya. Bab tentang al-ikhlas. Wa ikhdharun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al barizah wal khafiyah. Bab tentang ikhlas, bab tentang menghadirkan niat dalam segala perbuatan. Insyaallah nanti akan kita belajar memahaminya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintah. Amaro itu memerintah, kalau umiro diperintah ya. Kalau umiro diperintah, mabni ma'lum, kalau amaro, kalau umiro mabni majhul. Umiru jamak wawunya ya, mereka diperintah. Tidaklah mereka diperintah illa kecuali liya'budullaha, untuk menghamba kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu tidak memerintahkan kepada hambanya, kepada kita semuanya, illa liya'budullaha, kecuali untuk menghamba kepada Allah, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini juga di dalam ayat yang lain ada, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sebenarnya kita itu tidak diperintahkan untuk ini, untuk itu, untuk ini, tapi diperintah untuk menghamba kepada Allah, untuk menyembah Allah. Lah, menyembah itu bahasa Arabnya itu ibadah ya, menghamba itu bahasa Arabnya ibadah. Makanya abdun itu artinya hamba sahaya. Abdun itu ibadah, berarti menghamba ya, menyembah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak diperintahkan kecuali agar kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah, ibadah itu ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah tata cara pelaksanaannya, waktunya, syarat rukunnya dan lain sebagainya. Itu namanya mahdhah. Nah, ini tidak boleh dirubah. Seperti sholat ya, tata caranya kita menghadap ke arah kiblat, kiblatnya ya di Ka'bah sana secara lahir ya. Kemudian dengan takbiratul ihram, itu namanya ibadah mahdhah, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tata caranya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, termasuk waktunya. Kemudian yang kedua, makanya kita sholat itu untuk menghamba pada Allah ya, untuk beribadah pada Allah. Kemudian yang kedua namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah ghairu mahdhah itu berarti ibadah yang belum ditentukan tata caranya. Apa saja bisa bernilai ibadah ya, apa saja bisa bernilai ibadah, bisa bernilai ibadah, tergantung kepada niatnya ya, tergantung pada niatnya ya. Diniati menghamba kepada Allah ya menghamba, diniati tidak menghamba ya tidak menghamba. Makanya tergantung niatnya. Niatnya apa? Insyaallah nanti akan kita jelaskan ketika kita membaca hadis. Liya'budullah, kecuali untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina, dengan memurnikan. Ikhlas itu murni, aslinya ikhlas itu. Makanya bahasa Arabnya tak entek ya, tak pateni awakmu ya, cara kasarane. Itu bahasa Arabnya sa'ukhallisuka, saya akan habisi kamu. Ikhlas itu berarti murni, habis, kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas. Jadi tidak ada sekutu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam penghambaannya tersebut. Itu namanya ikhlas.
Makanya wali-walinya Gusti Allah itu semuanya pasti ikhlas. Ya, tidak ada dalam amalnya itu makhluk itu tidak ada. Semuanya murni Allah Subhanahu wa taala. Ini para aulia-aulianya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan barokah dari mereka ya. Amin Allahumma amin. Al-aulia al-mukhlisun, para wali yang ikhlas. Ikhlas betul, murni semurni-murninya. Kalau kita emas itu ya 24 karat ya, murni betul, tidak tercampur sama sekali. Itu namanya ikhlas, murni. Lalu kepadanya ad-din, agama. Jadi dalam menjalankan agama, kita semuanya diperintahkan oleh Allah untuk belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, lillah ya, lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Imam Syafi'i, ulama-ulama fikih itu memerintahkan agar kita ditalafutkan dengan lisan. Usolli fardhu dhuhri ya, misalnya arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Pokoknya yang wajib-wajib itu kalau Hadratus Syekh Imam Syafi'i wajib ada niat. Zakat ya begitu. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri li nafsi, misalnya lillahi ta'ala. Puasa kan seperti itu. Nawaitu shoma ghudin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Tujuannya apa? Untuk memantapkan hati. Lillah, bukan li al-aghyar, bukan li selain Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya ikhlas ya, namanya ikhlas. Makanya kita belajar ya, kita niati dari rumah, nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala ya. Misalnya kalau kita mau mengajar, sebelum mengajar kita niati nawaitu ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala. Kita belajar ya, belajar. Hunafa'a, yang lurus, wa yuqimus sholata, dan mereka diperintahkan oleh Allah untuk mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Hendaknya kita perhatikan, sholat itu banyak sekali perintahnya Gusti Allah. Ini betapa pentingnya sholat. Pertama kali nanti yang dihisab oleh Allah adalah sholatnya. Makanya orang itu baik apa tidak di hadapan Allah ya lihat sholatnya. Ya, lihat sholatnya. Wa yu'tuz zakata, dan mengeluarkan zakat. Kita belajar untuk mengeluarkan zakat ya. Wadzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Jadi kita belajar untuk menata segala amal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tata dengan niat yang ikhlas, belajar ya, niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah tuh tahu loh ya, apa yang ada dalam dada kita tuh Allah tahu. Niat itu tempatnya bukan di mulut, niat itu tempatnya di dalam dada, fi sudurikum. Makanya niat itu diucapkan ya Gusti Allah pirsa, tidak diucapkan ya Gusti Allah pirsa. Makanya kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamullah. Katakan Muhammad ya, in tukhfu, jika kalian semuanya itu menyembunyikan ma, apa yang fi sudurikum, di dalam dada kalian, meskipun gak mbok omong nih, mbok simpen nang jerone dodo, au tubdu, atau kamu nyatakan, kamu ucapkan, ya'lamullah, Gusti Allah pirsa, Gusti Allah tahu. Makanya mudah-mudahan sekali lagi kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya, untuk belajar menata hati kita, menata niat kita, terus belajar, terus ditata terus hatinya ditata, hatinya terus ditata, sibuk menata hati ya, ditoto terus. Mau pilot diluruskan lagi, mau pilot diluruskan lagi, terus ditata terus ya. Mau apalagi misalnya mau suudzon, ditata, jangan sampai suudzon.
mau memberontak ditata, jangan sampai memberontak. Ya, mau apa lagi? Kadang-kadang kan mulut kita tidak ghibah ya, tapi hati kan sering ghibah kadang-kadang ya, itu ditata. Astagfirullahaladzim, 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 dan lain sebagainya. Misalnya ujub, riya, misalnya penyakit-penyakit hati, kita belajar untuk menyingkirkan. Kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jahatnya nafsuku, dari jahatnya hatiku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari jahatnya ujub, dari jahatnya riya, dari jahatnya sum'ah. Aku berlindung kepadamu ya Allah. Kita mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam dada sini. Ya, kita belajar mohon pertolongan oleh Allah. Allahumma inni a'udzubika min su'i nafsi. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari jahatnya nafsuku. Aku berlindung kepadamu. Ya, kepada siapa kita berlindung kalau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan itu diperintahkan, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dan lain sebagainya. Ya, ringkasnya seperti itu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari ujub, dari sum'ah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita belajar ya, ini menata niat, menata hati, qalbun ya, menata qalbun. Kita ingat Allah pirsa. Makanya para ulama-ulama itu kalau menghadapi manusia itu dirinya sendiri sibuk, menata hatinya sedang diperhatikan ya, makanya sibuk para ulama ya. Mudah-mudahan kita semuanya belajar sedikit-sedikit mencontoh ya, mencontoh. Mudah-mudahan sekali lagi kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun disimpan dalam dada, tahu Gusti Allah itu perso. Meskipun diucapkan ya perso. Ya, perso. Ini kita belajar. Kemudian hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Amiril Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdillah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi al-Adawi. Ini nama panjangnya Sayyidina Umar bin Khattab. Oh, panjang. Memang orang Arab itu biasa menyatet nasabnya. Jadi nasabnya itu bisa tahu sampai kepada Nabi Adam. Sampai sekarang iya, itu memang tradisinya orang Arab. Kalau orang Jawa itu nggak ngopeni, tahu nggak ngopeni ya, nggak ngereken. Bah keturune Joko Tingkir kayak baju Gajah Mada ya. Orang dipikir nih, pokoknya keturunannya Nabi Adam. Itu kalau orang Jawa tidak terlalu memperhatikan keturunan. Tapi kalau orang Arab tuh ya ditulis, termasuk siapa? Termasuk Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Qala berkata atau dawuh, sami itu saya mendengar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, innamal a'malu binniyat. Innama al a'malu, sungguh segala amal itu binniyat, tergantung kepada niatnya. Lah ini loh, segala amal itu tergantung kepada niatnya. Jika niatnya ibadah, ibadah. Jika niatnya tidak ibadah, ya tidak ibadah. Makanya di dalam kaidah fikih itu ada bunyinya al-umuru bimaqasidiha. Segala sesuatu tergantung kepada maksudnya, tergantung kepada tujuannya. Innamal a'malu binniyah. Oleh karena itu Hadratus Syekh Imam Syafi'i dawuh, hadis ini, kaidah ini min sulusil ilmi, sepertiganya ilmu ya hadis ini. Makanya ini oleh musannifnya ditaruh di awal. Sangat penting sekali ini, sebab niat itu min sulusil ilmi, sepertiganya ilmu ya niat. Niat mengagungkan Gusti Allah, dapat mengagungkan Gusti Allah.
Tidak niat mengagungkan Gusti Allah, tidak dapat Allah Subhanahu wa taala. Tergantung niatnya apa. Loh, betul sekali. Niatnya opo? Saiki niatnya opo? Makanya para ulama itu masya Allah ya, cara mengajari kita itu ya. Salah satunya adalah dalam Quran itu. Dalam apa? Lagu Qurani. Sampai makan dan minum diniati ibadah ya. Sampai makan dan minum yang hukum fikihnya itu mubah sampai diniati ibadah agar catatannya ibadah bukan mubah. Dalam cerita Hadratu Syekh Abdul Qadir Jailani itu kalau ada tamu itu dalam salah satu cerita itu disembelihkan kambing, makan daging kambing. Niatnya itu bukan senang-senang makan daging kambing, tidak, tapi apa? Iqrabud duyuf, memuliakan tamu, mencontoh Nabi Yuna Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim ya seperti itu. Kalau ada tamu itu disembelihkan hewan yang paling bagus. Itu Nabi Yuna Ibrahim. Makanya ketika malaikat datang disembelihkan sapi yang paling bagus, sapi yang tidak tua, tapi bagus gemuk, terus dihidangkan. Ternyata malaikatnya tidak mau dahar. Ya namanya malaikat ya nggak dahar. Sampai Nabi Ibrahim khawatir, takut, waduh itu gak kelemahan tuh, iya nggak dahar. Terus akhirnya apa? Saya itu malaikat dan sebagainya. Silakan dilihat dalam Al-Quran. Jadi ikramud duyuf, para albiya, para rasul, para ulama itu ketika makan enak itu niatnya itu ibadah, entah itu ikramud duyuf atau tahadus bin nikmah atau menyenangkan orang lain dan lain sebagainya. Niatnya seperti itu. Sebab Bapak tahu innamal a'malu binniyah. Perkara mubah saja diniati seperti itu, apalagi perkara wajib. Gitu ya, apalagi perkara wajib, perkara sunnah saja, perkara mubah saja niatnya ibadah, apalagi perkara wajib, tambah lagi ibadah. Ya, ini. Jadi innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa innama, dan sungguh likulli imri'in, setiap orang itu manawa akan mendapati yang diniati. Faman kana hijratuhu ilallah, faman maka barang siapa kana hijratuhu, jika hijrahnya, pindahnya, berangkatnya ilallah, niatnya untuk Allah, wa rasulihi, dan untuk rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya, pindahnya dia, berangkatnya, ngajinya dia itu ya untuk Allah Subhanahu wa taala, ya untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Sopo sing niate Gusti Allah bakal pikantuk Gusti Allah. Berarti seperti itu. Nek niate bakal golek ampunane Gusti Allah, entuk ampunane Gusti Allah. Nek niate golek ridhone Gusti Allah, entuk ridhone Gusti Allah. Tapi nek niate golek bojo ya ora entuk ridhone Gusti Allah. Nek niate dagang ya ora entuk ridhone Gusti Allah, ora entuk Gusti Allah. Nek niate ngaji ki niat apa misalnya ya, niat opo misalnya ya, bukan niat untuk Allah, bukan niat untuk Rasulnya, ya ia akan mendapatkan apa yang diniati tersebut. Meskipun tampak kelihatannya dia hijrah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini selaras dengan hadisnya Nabi. Betapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan haus dan lapar. Kenapa? Ya karena niat, sekali lagi niatnya tadi. Orang yang sholat tidak mendapatkan manfaatnya sholat. Kenapa? Ya niatnya tadi salah. Nah, mudah-mudahan dengan ngaji ini kita belajar menata niat. Amin Allahumma amin. Makan dan minum demi menghamba, kerja untuk hindari yang haram, makan dan minum demi
mengagungkanmu dengan petunjuk lewat Rasulmu. Padamu Tuhan kami menghamba, hanya padamu meminta tolong, dan lain sebagainya itu. Ya, diingat-ingat. Ya, diingat-ingat. Bikin rumah untuk apa? Untuk dipakai zikir, dipakai baca Quran, agar tidak kehujanan, agar tidak kepanasan dan lain sebagainya. Itu apa? Itu kita dilatih untuk menata niat. Ya, bukan hanya itu saja, dikiaskan dengan ini itu dikiaskan. Untuk siapa itu? Ya untuk kita kebaikannya, bukan Gusti Allah, untuk kita. Ya untukmu manusia, ya untukmu. Ya, kalau ikhlas diparingi Gusti Allah, tambah ikhlas tambah diparingi. Pahalanya luar biasa ikhlas niku, ya. Pahalanya luar biasa besar. Dan ini adalah amalnya para aulia, orang-orang yang ikhlas betul para aulia itu ikhlas. Murni hatinya. Sekali lagi, mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang hijrah kok niatnya ilallah wa rasuli, fa hijratu ilallah wa rasuli. Waman, dan barang siapa kanat hijratu, jika hijrahnya itu niatnya li dunia, untuk dunia, untuk isinya dunia, ya, untuk tahta misalnya. Kalau musim pilkada kan kadang pengajian itu dihadiri calon gubernur, ya, calon bupati, kemudian calon apa, Pak Kades, ya, dan lain sebagainya. Tapi mudah-mudahan niat mereka bagus, ya, mudah-mudahan. Amin Allahumma amin. Ya, itu hanya momentum sajalah, ya, mudah-mudahan bagus niatnya. Kalau niatnya untuk dunia, misalnya untuk meraih suara, untuk mendapatkan dukungan, niatnya bukan untuk Allah, laisa liajlihi, ya, bukan untuk Allah, tapi untuk isinya dunia, jabatan, pangkat, untuk harta, misalnya kedatangannya itu misalnya untuk dagang. Jadi pengajian nokono dodolan pelembungan laris, ya, akhirnya kau pelembungan niati dodolan. Nek ngaji nomor loro, ya wes, ya. Tapi tidak apa-apa lah, mudah-mudahan dengan seperti itu kemudian Allah memberi hidayah. Ya, siapa sih ngerti Gusti Allah itu Maha Kuwasa. Amin Allahumma amin. Tapi ini untuk kita loh, ya, bukan untuk orang lain, untuk kita. Makanya menata niat. Li dunia, kalau hijrahnya, berangkatnya dia, pindahnya dia itu li dunia, untuk dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan yang dicari itu, yang diniati itu. Apa? Ya dunia. Misalnya Mas Farid, Ustadz Farid didatangi wong jaluk dukungan, ya mesti dikit dukungan kalau Mas Farid Mas teko, ya sungkan gak kayak dukungan, harus wong teko, ya wong teko ya sungkan, mesti yang kayak dukungan, ya dia akan mendapatkan dukungan saja, ya akan mendapatkan dukungan saja. Au imro'atin, atau tujuannya itu wanita, yungkihuha, yang ia menginginkan untuk dinikahi. Tujuannya hijrahnya itu ternyata wanita yang hendak ia nikahi. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu ya untuk apa yang ia tuju itu. Nauzubillah. Makanya yang kuliah ya, niatnya thalabul ilmi fardhon lillahi ta'ala. Jangan diniati mencari ijazah, mencari gelar, itu sudah otomatis itu, ya, nggak usah diniati, sudah otomatis, ya. Diniati ibadah thalabul ilmi fardhon ala kulli muslimin wa muslimatin, itu diperintah Gusti Allah. Jadi jangan diniati dunia, sebab kalau diniati dunia kita nggak dapat. Ini penting sekali. Sama sampai Hadratus Syekh Imam Syafi'i dawu min thulutsil ilmi, niat itu sepertiganya ilmu, ya, sepertiganya ilmu.
niat kita ya, diniati. Pokoknya disandarkan kepada Allah, perintahnya Allah ya. Oh ini perintahnya Allah, oh ini perintahnya Allah. Misalnya ya, apa misalnya mengasuh anak, misalnya yang gendong anak. Oh perintahnya Gusti Allah untuk kita dikasih amanat anak, perintahnya Gusti Allah akan kita didik. Ya, justru kalau tidak kita didik, kalau tidak kita perhatikan, malah justru di akhirat nanti anak yang akan apa? Yang akan itu kepada orang tuanya nanti. Naudzubillah, ya, naudzubillah. Perintahnya Allah apa misalnya? Untuk mengarahkan anak, yaitu dijalankan. Jadi mengarahkan anak karena menjalankan perintahnya Gusti Allah. Membangunkan anak untuk sholat karena menjalankan perintahnya Gusti Allah. Apa? Wa'mur ahlaka bis-sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat, perintahkan keluargamu untuk membaca Al-Quran, perintahkan keluargamu untuk berbuat baik. Jika berbuat jahat, tanha 'anil fahsya, cegah dari perbuatan mungkar, dalam rangka amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil mungkar. Jalankan perintahnya Gusti Allah. Berarti bisa Ustaz, bisa semuanya lillahi ta'ala, bisa. Meskipun kepada anak, istri, kepada tetangga dan lain sebagainya. Al-umuru bimaqasidiha, tergantung kepada maksudnya. Makanya Mas Farid dalam fikih itu, ketika orang itu keluar masjid, dia itu niat mengambil sandalnya, ternyata yang terambil itu sandalnya orang, tidak berdosa. Berbeda dengan dia mengambil sandalnya orang itu diniati cari pengganti yang lebih baik, ngambil yang lebih baik, itu beda lagi, itu berdosa. Tapi kalau nggak diniati, tahu-tahu di rumah, lu sandal saya kok jadi bagus, tidak berdosa dia. Tapi ada kewajiban apa? Harus mengembalikan ya. Jangan sampai kalau ketepatan alhamdulillah gak niat ya, gak niat kok alhamdulillah, berarti rezeki dari Allah ya goblok ya. Harus dikembalikan ya, dikembalikan. Kemudian dikembalikan ke masjid, ternyata sudah tidak ada orang, bagaimana? Ya sudah, nggak apa-apa, diumumkan saja barang lu kotor ya. Temuan diumumkan siapa yang sandalnya misalnya tertukar, silakan hubungi WA nomor sekian, misalnya seperti itu. Itu ada usaha. Kok itu diniati agar kita tidak menggunakan barang haram, diniati karena Allah lillahi ta'ala, diganjar karo Gusti Allah. Gusti Allah tuh manis ukuran. Masya Allah, perkara kecil itu di hadapan Allah tidak ada perkara amal kecil, semuanya diagungkan oleh Allah, dibesarkan oleh Allah. Pokoknya niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syariah itu yang haram-haram, yang wajib-wajib itu diniati, itulah apa perintahnya Gusti Allah, dan itu untuk kebaikan kita ya, di dunia, di akhirat, untuk kebaikan kita. Kalau di akhirat kebaikannya kecil ya, Ibnu Abdissalam itu dawuh, kalau kebaikan dunia itu namanya al-maslahah as-shaghirah, maslahatnya kecil. Kalau akhirat al-maslahah al-kabirah, al-kubra ya, al-kubra atau al-kabirah, maslahatnya lebih besar. Kalau dawuhnya guru kita ya, maslahat kecil sama maslahat nikmat kecil sama nikmat banyak, sama sebenarnya itu. Al-maslahah as-shaghirah, al-maslahah al-kabirah, beda nama saja, sebenarnya sama. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan ya, diniati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tamu, kita kasih makan, kita niati ikramud duyuf karena diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar mencontoh Nabi Ibrahim, belajar mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu ikram betul ya, ikram betul sama ad-duyuf, sama tamu. Makanya para yai-yai itu ikramud duyuf semuanya. Makanya hampir-hampir di yai-yai itu kan di ruang tamunya banyak jajan ya, dalam rangka itu ikramud duyuf ya. Tapi wong sing gak apa enak ya yai ya, panganane akeh, enak-enakan ya. Padahal niatnya adalah ikramud duyuf. Amin Allahumma amin. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diniati. Mandi ya diniati, mandi. Kemudian mencuci ya diniati.
semuanya diniati belajar. Kita juga sama-sama belajar. Ini niat lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'allum wa ta'lim lillahi ta'ala. Ya Allah, kalau niat berangkat ngaos keranten panjenengan Gusti, mboten keranten dintune panjenengan misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sambil zikir ya, sambil zikir ingat Allah Subhanahu wa taala. Bisa sambil sholawatan. Pokoknya kalau bisa beramal yang baik sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya. Tapi diingat, niat ini harus sesuai dengan hukum syariat. Jangan sampai secara lahir haram diniati kebaikan. Ya, jangan sampai ngambung mencium wanita asing. Kamu mencium itu haram. Bukan haram ini idkhalus surur, membahagiakan orang. Wa idkhalus sururi shadaqatun. Rasulullah dawuh membahagiakan orang itu sedekah. Saya sedekah. Nah, itu namanya apa? Namanya tidak menggunakan syariat. Ya, naudzubillah, tetap gunakan syariat ya. Tetap menggunakan syariat. Batas-batas fikih, batas-batas syariat tetap harus digunakan. Lahiriah diperhatikan, batinnya juga diperhatikan. Lahiriahnya mencontoh syariatnya Rasulullah Muhammad SAW, batinnya belajar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, diniati. Pokoknya diniati. Ya, jadi niat luar ya harus sejalan dengan niatnya harus sejalan dengan perbuatan luarnya ya. Diniati kebaikan. Dan itu saja, mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai cerita terakhir. Sampai-sampai ada sahabat itu yang niat sedekah. Ternyata sedekahnya itu diambil lagi sama anaknya. Itu loh, dicatat oleh Allah dia sedekah. Makanya kalau ada perempuan misalnya kadang-kadang di bulan Ramadan dia tuh puasa, ternyata jam 5 itu belum maghrib, ternyata datang bulan. Kadang-kadang nyesel, aduh jam 5 ternyata metu ya, datang bulan haid, berarti batal puasanya. Apakah sah Ustaz? Secara fikih tidak sah, dia harus mengulangi lagi, tapi tetap dikasih pahala puasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan durasinya mulai fajar sampai jam 5 itu. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Misalnya kita niat sedekah, ya kita niat sedekah kepada fakir miskin, kemudian kita ijtihad, ini fakir miskin kita kasihkan. Setelah kita kasihkan kita tahu ternyata dia itu orang kaya. Apakah sah Ustaz? Sah. Karena apa? Karena niatnya dia kepada fakir miskin dan dia menduga itu fakir miskin. Mau sekate zakat kate nake kon fakir tak? Kan enggak mungkin toh? Ya, ketepatan iki enek juru pembagi zakat ya. Kan enggak mungkin nanya orang, kamu fakir apa kamu kaya? Kan enggak mungkin. Otomatis dengan menggunakan analisis, diprediksi dan lain sebagainya. Kok ternyata prediksinya keliru, tetap sah. Ya, tetap sah. Tetap diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya orang yang mentasarrufkan zakat atau sedekah. Mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Belajar menata niat ya. Mas ono misalnya nyuting ya, piye carane menyuting itu jadi ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kerja nyuting setunggal Gusti kula niat menyenangkan orang yang saya syuting. Kemudian niatnya menghindari barang haram. Niatnya menyenangkan orang, menghindari agar kita tidak mencuri dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dijadikan di dunia sebagai syuting. Alhamdulillah, bentuk syukur saya kepada Allah, saya akan nyuting yang terbaik. Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk memberi yang terbaik. Kita tidak boleh sedekah itu yang jelek, Mas Ono, nggak boleh. Kalau sedekah itu yang baik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu
mimma tuhibbun. Kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Hatta sehingga kalian semuanya tunfiku menginfakkan ma apa yang tuhibbun yang kalian cintai. Tidak akan mendapatkan kebaikan. Kalau kamu seneng pengen hasil syutinganmu api, maka nyuting wong liya piye cahaya api. Ibaratnya seperti itu. Nek kamu seneng dikei makalah sing api, nek gawe makalah gawe wong liya, gawe sing wong liya wis seneng. Ngekei sing paling api. Ya, sing paling api. Lan tanarul birra, sekali-kali kamu tidak akan mendapatkan kebaikan sebelum kamu menginfakkan apa yang paling kamu senangi. Makanya Mas Ono kalau nyuting beri yang terbaik, pelayanan prima kalau dalam bahasa PNS-nya ya, pelayanan prima, beli yang terbaik, yang terbaik. Karena apa? Menjalankan perintahnya Gusti Allah digaskan dengan lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian perintah-perintah Allah yang lain. Hendaknya kita berbuat baik kepada manusia dan saja. Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Menata niat, belajar niat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habib ilaina al-iman ya Allah, habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ulama bagaikan Rasul, ulama gantikan Rasul. Ulama bagaikan Rasul, ulama gantikan Rasul. Ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran. Ulama bimbingan Tuhan di jalan kebenaran.